Ya baik, kita bertemu di materi komputer aplikasi ya. Jadi kita ini belajar tentang bagaimana profesional menggunakan Microsoft Word. Oke, bagian dari materi kita ini adalah bagian materi yang pertama ya, yaitu salah satunya kita akan membahas tentang jalan pintas atau tombol-tombol pintas yang biasa digunakan di Microsoft Word gitu ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Nanti kita praktekkan semua dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Oke, dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu sih ya. Tapi kita akan urutkan dulu, ada beberapa mungkin yang nggak familiar buat kita ya kan. Oke, yang pertama yaitu adalah tentang Ctrl A. Ctrl A mudah ya kan. Ctrl A itu blok semuanya ya. Kalau kita mau ngeblok semuanya file dokumen yang kita miliki ya, kita ngeblok semua teks itu kita pakai Ctrl A. Oke, mudah. Nah kemudian Ctrl B. Ctrl B itu apa? Ctrl B ini ya kita tinggal ini ya, contoh kita ini pilih satu teksnya, kemudian kita klik Ctrl B. Nah dia akan menjadi bold atau tebal. Oke gitu ya, menjadi tebal. Oke, terus itu bold. Ctrl B. Ctrl C itu copy kan, copy. Nah copy contoh ini ya, copy ya, kita pilih dulu seleksi mana yang kita copy, Ctrl C. Nah untuk mempastekannya Ctrl V. Oke. Nah itu dia, Ctrl V paste ya. Oke, jadi Ctrl C itu adalah copy, nanti langsung aja Ctrl V ini adalah paste. Oke, itu kemudian Ctrl D. Ctrl D itu apa? Ctrl D adalah jalan pintas untuk menampilkan font, mengatur font. Nah seperti ini dia. Jadi kalau kita mau cepat mengatur font, kita bisa klik Ctrl D gitu ya, atau kita blok dulu seperti ini ya, Ctrl D. Nah kita mau apain gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah gitu deh, Ctrl D kita atur pakai mengeluarkan font. Bisa kita blok dulu atau bisa semuanya juga bisa. Kemudian berikutnya Ctrl D itu untuk font ya. Jadi kalau ini lupa ya, kalau lupa ini saya tulis ya, ini untuk font. Oke, ini untuk copy, kemudian ini untuk bold, ini untuk seleksi ya, seleksi tapi all ya, semua ya, semua, tapi all ya, gitu deh, seleksi all. Oke, kemudian kalau Ctrl E apa ini? Ctrl E itu adalah center ya, ini ya. Oke, ini sudah center duluan. Oke, nah seperti ini ya umpamanya. Ini kita klik Ctrl E ya, jadi rata tengah gitu ya. Ini buat rata tengah gitu kan. Oke, Ctrl F apa ini? Oke, Ctrl F kita klik Ctrl F. Nah Ctrl F itu adalah find, tapi untuk edisi yang terbaru ini adalah navigasi ya, navigation. Jadi sama sih ya, Ctrl F. Kalau biasanya munculnya kayak gini ya kan, yang versi yang lama itu file-nya kayak gini, tapi yang versi Microsoft yang terbaru dia akan mengarahkan ke navigation ya. Fungsinya ya sama sih ya, contoh ini saya tuliskan di sini ya, Sasa Ani gitu kan. Nah dia akan kedeteksi ya, untuk pencarian kata. Dan di Microsoft Word itu kata yang muncul dia langsung ini ya, terblok ya, warna kuning ya, jadi lebih nampak praktis ya. Dan kita bisa mencari berdasarkan results atau berdasarkan page, karena kita hanya satu halaman ya, dia muncul cuma di satu halaman aja. Kemudian heading. Oke, headingnya nggak ada, belum kita buat ya, itu nanti untuk materi nanti ya. Nah oke, jadi munculnya hanya dua aja di situ. Oke, jadi itu untuk F gitu ya. F itu
F untuk pencarian ya, point. G itu apa? G go to ya. Kalau kita klik Ctrl G, lihat ini adalah pergi go to. Nah, kita bisa memilih halaman, section, line, bookmark, atau kita memilih comment kalau sudah ada dari review siapa, kemudian footnote, endnote, dan seterusnya, atau table grafik. Nah, kita bisa meloncat ya. Nah, kita bisa meloncat. Contohnya sih ya. Contoh saya akan menandai bookmark aja ya. Ini contohnya bookmark. Oke. Nah, contoh saya akan di sini ya. Itulah mengapa penting waspada. Oke, sini satu kalimat ya. Satu kalimat, kemudian saya klik insert, kemudian klik bookmark. Kita akan menandai ini adalah akhir kalimat ya. Saya tulis ya, akhir kalimat. Oke. Tapi nggak boleh pakai spasi ya. Oke, akhir artikel. Nah, oke, saya klik add ya. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai space ya. Nah, oke, saya naikkan lagi ke atas ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke go to gitu ya. Kita klik Ctrl G. Nah, kita pilih di bookmarknya contoh ya. Nah, dia muncul di sini ya. Kebetulan kita baru buat satu sih ya. Nah, bookmark, kita klik go to, dia akan mengarahkan ke sini. Terus yang kita kasih tanda gitu dia. Jadi file kita kalau ada banyak seperti skripsi atau file-file buku begitu ya. Kemudian kita ada tandai suatu tempat. Nah, kita bisa tandai menggunakan bookmark. Jadi kita klik Ctrl G, kemudian langsung mengarahkan lokasinya. Gitu ya. Kalau ini satu halaman, ini enggak terlalu nampak ya. Tapi kalau ada ratusan halaman, nah ini baru terasa sih ya. Oke, next. Kemudian H untuk apa ya? H, Ctrl H, ini kita klik Ctrl H adalah replace ya. Replace apa yang mau diganti, replace ya. Jadi ini gunanya untuk replace. Oke, kita coba tes replace. Contoh, kita mau mengganti tulisan website ya. Oke, kita klik Ctrl H, ini ada langsung website ya. Oke, kita ganti dengan situs internet. Situs internet. Oke, nah gitu ya. Nanti kita klik pen dulu. Oke, yes. Ketemu itu aja ya, kita klik replace ya. Nah, dia akan terganti gitu ya. Kita bisa close, replace all kalau mau semuanya, klik yes. Kalau enggak ya, kalau enggak satu-satu sih ya. Oke, kita klik close. Baik, gitu ya. Ini Ctrl H. Kemudian berikutnya adalah Ctrl I, italic. Oke, ini mudah kalau ini ya. Nih contoh, kita blok dulu teksnya, kemudian Ctrl I. Nah, miring ya, miring gitu ya, sama dengan yang diklik home ini ya. Ini I ya, italic gitu ya. Oke, terus C untuk apa? C itu adalah ini C ini justify. Oke, justify. Jadi ini umpamanya rata tengah ya, kita ganti justify. Jadi dia rata menyesuaikan dengan marginnya, full penuh marginnya gitu dia. Jadi menyesuaikan dengan marginnya full penuh. Ini Ctrl C, jadi rata kanan dan sama rata kiri sesuai dengan memenuhi marginnya. Yaitu Ctrl C, yaitu apa? Justify. Oke, kalau apa tadi rata tengah pakai Ctrl E. Nah, kemudian berikutnya adalah K itu untuk kita membuat link ya. Ya, kita membuat link. Contoh, oke, saya pakai link apa ya?
Ini kita blok dulu sih, salah satu kita buat link. Contohnya mana yang mau kita buat ini? Ini aja ya. Link apa ya? Oke, kita buat link Google lah ya, yang simple aja sih. Oke, contoh di sini ya, pengguna, atau di sini saya tulis Google gitu aja, Google. Nah, ini kita blok, kemudian Ctrl K, tinggal kita tulis ya, www.google.com. Oke, kita klik OK. Nah, dia langsung warnanya biru ini ya. Ya, warnanya biru. Kita klik ya. Kliknya pakai ini ya, kontrol kemudian klik kalau kita mau mengarahkan internetnya. Gitu deh. Tunggu sebentar. Nah, dia muncul nanti Google ya. Oke. 1 2 3. Nah, gitu dia. Muncul Google ya kan. Oke, saya close ya. Oke, jadi ini untuk buat link ya. Oke, ya buat link, atau kalau di sini namanya di insert nih, link itu ya link ini ya, sama aja, hyperlink ya. Nah, kemudian lanjut lagi, L untuk apa? L untuk rata kiri, left nih, left ya, untuk rata kiri ya. Jadi ini dari left. Oke. Left. Jadi kalau ini kita klik, ini center, kita left ya, jadi rata kiri, rata justify, rata tengah. Oke. Ya, begitu nih. Terus M. Nah, M. Jadi M ini apa? M kita arahkan kursor ke sini ya. Ctrl M, indent, yaitu dia masuk ke dalam, atau tab gitu ya, seperti ini ya. Definisinya kayak tab. Ini kebalikan dari Ctrl T, ini ada Ctrl Shift M. Nah, kebalikannya Ctrl Shift M. Ini kebalikannya itu shift plus M. Ini ada kalau kita kembalikan ya, tapi pakai kontrol dulu ya, Ctrl plus shift M. Nah, ya udah, saya enter aja. Jadi ada ini ada kontrol M, ada kontrol shift M. Nah, kontrol N kalian sudah tahu, new. Oke, kontrol N new, baru ya, buat dokumen baru. Oke, saya close saja. Nah, berikutnya udah kan, open. Oke, sudah mau buka, open ya. Kemudian P print. Oke, ini kontrol P. Nah, dia akan print, mengarahkan ke halaman print ya. Print. Kontrol Q. Kontrol Q itu ini ya. Ini kalau kita arahkan kursornya ke sini ya, Kontrol Q. Nah, dia akan membatalkan ini ya, aturan di rata Kontrol C ini. Jadi Kontrol C, kemudian kita batalkan justify, ini kita Kontrol Q. Oke ya. Jadi membatalkan, mengcancel ya, kembalikan ya. Ini cancel apa namanya, cancel align. Contohnya sih ya, salah satu contohnya adalah kayak gitu ya. Ini Ctrl C, balikan lagi Ctrl Q. Oke, Ctrl E, Ctrl Q, balik lagi menjadi left ya. Nah, oke. Terus R itu right. Oke, ke rata kanan. Nah, ini ya, kebalikannya Ctrl L, Ctrl R, kemudian Ctrl Q.
U, balik lagi Ctrl J tengah. S mudah, save gitu ya. Save as apa save as? Save as kalian bisa menggunakan F12 ya. Ya, F12 ya. Biasa F12 ya. Nanti kalian coba F12. Kalau di laptop dia ya. Nah gitu ya, F12 ya. Tapi kalau di laptop dia ditambah Fn ya. Kalau di laptop tambah ditambah dengan Fn ya. Karena kan ini kan F12 nya di atasnya dari simbol-simbolnya itu ya. Ini kalau save as bisa kayak gitu ya. Save as ya, Ctrl T. Ini kita klik Ctrl T. Nah, Ctrl T itu adalah indent di second line dan seterusnya. Jadi yang first line-nya aja itu yang tetap, kemudian yang bawahnya itu dia bergeser. Oke, kayak gini. Ya, berarti keterangannya apa ini ya? Berarti dia tab di bawah di second line ya, di bawah line 1 ya, di bawah line 1 gitu deh. Kebalikannya, nah kebalikannya itu adalah ini Control plus Shift plus T itu ya. Ini kita kembalikan, kursornya kita taruh lagi ya, Ctrl Shift T. Nah balik lagi ya, sama dengan Ctrl M tadi ya. Itu ya, balikkan lagi pakai Shift ya. Nah sekarang next yaitu Ctrl U. Ctrl U nih seperti yang di sini, underline ya. Kita pilih dulu, ini contohnya meningkatkan, kemudian kita klik Ctrl U, ada garis bawahnya. Terus bagaimana membalikkan, menghilangkan lagi ya, kita klik Ctrl U lagi gitu deh. Jadi ini apa, underline. Oke, V paste, ini yang biasa, yang paling mudah, paste. W, nah W ini untuk menutup file ya, menutup file. Nah ini jadi kalau kita klik Ctrl W, nah nanti ini karena belum ada save, dia akan muncul, kita diminta untuk save ya. Tapi kalau ini salah save nanti ditutup ini ya, jadi nggak perlu ya, nanti aja ya kita klik cancel, menutup file. Nah kemudian Ctrl X. Ctrl X itu apa? Cut. Ctrl X itu untuk cut ya. Ini umpamanya ya, inilah tanggal ya, ini tanggal, Ctrl X, kemudian saya pastekan di bawah Ctrl V. Nah dia cut ya kan, cut kemudian paste. Jadi Ctrl X itu gabungannya sama Ctrl V juga, paste. Kemudian ada Ctrl X, Ctrl copy, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X gitu ya. X ini Z nya lupa ini ya, CTRL plus Z. Oke, Z itu apa ini? Nah di sini ada undo typing, ada juga repeat typing. Nah ini ya, jadi Ctrl Z itu adalah repeat typing. Oke, kalau Ctrl Z ini apa namanya, undo typing gitu ya. Undo typing, yaitu Ctrl Z itu nggak jadi lah istilahnya gitu ya. Contohnya kita tulis teks, Ctrl Z nggak jadi. Oh saya balikkan lagi lah, repeat typing, Ctrl Y gitu ya. Oh nggak jadi Ctrl Z, kelihatannya bagus Ctrl Z. Nah gitu dia. Oke, baik. Jadi ini materi, salah satu materi yang pertama, yaitu adalah kita mempelajari tentang jalan pintas dengan gabungan antara Ctrl A dan
dari Ctrl A sampai Ctrl Z ya. Oke, baik, seperti itu dia.